lagi di pensil warta yang keberapa? Yang ketujuh nih udah Bang Yang Jen. ketujuh. Udah panjang banget ya pensil warta ini nemenin teman-teman semuanya. Ya, panjang, udah berbagai kisah kita telah ceritakan dan juga banyak hal yang sudah kita sampaikan juga yang mengedukasi, yang menghibur. Ada juga yang serem-serem kemarin, yang paling baru adalah mitologi. Hari ini kita membahas yang Lebih apa nih? Lebih apa ya? Yang bisa bikin kita mendapatkan solusi, mungkin ya dapatkan solusi gitu. Jadi hari ini temanya adalah quarter life crisis. Ya, quarter life crisis atau biasanya disebut dengan QLC gitu. Jadi siapa sih yang nggak ngerasain quarter life setelah masa-masa perpindahan dari masa remaja ke masa dewasa gitu kan? Yaps. Kita boleh buka masker dulu nggak sih? Oh iya, masker. Hai Multiverse, semoga kalian semua sehat ya Bang Jun ya, dimanapun berada. Semoga kita sehat juga. Semoga kita mendapatkan kesehatan agar kita tetap bisa nemenin teman-teman di pensil warta. Oke. KLC itu sebenarnya Bang Jen sekarang umurnya berapa sih sebelum kita ngomongin KLC nih? Sudah 22. Kalau Talita kan 19, bentar lagi 20 gitu. Jadi di usia-usia kita nih kayaknya udah mulai juga gak sih? Sudah mulai merasakan namanya fase quarter life crisis. Apakah Tali sudah pernah merasakan quarter life crisis atau baru-baru aja? Gimana ya? Kalau bisa dibilang mungkin udah sedikit kali ya, baru nyicip gitu. Belum yang sampai terlalu dalam gitu Bang Jen. Paling cuma pusing gitu-gitu aja kan. Stres gitu, nggak sampai yang apa namanya? Cemas. Iya, belum sampai yang kena cemas berlebihan gitu sih. Mungkin karena baru juga kan 19 gitu. Kalau Bang Jen gimana? Sudah lewat sepertinya masa-masa itu sebenarnya masa-masa yang menyiksa gitu ya. Quarter life crisis kan biasanya paling umum sering muncul ketika zaman-zamannya lagi kuliah. Lagi masa-masa kuliah. Kenapa ya? Sekitar semester berapa gitu. Ketika sudah menginjak umur 20-an sih kalau kayaknya. Gitu. Jadi Tali bentar lagi ya. Karena bentar lagi 20 nih, takut tambah dewasa. Good luck. Atau Bang Jen good luck boy. Karena setelah menyelam rasanya menyakitkan sih. Dampaknya tuh memang apa ya? Gimana dampaknya? Sangat dalam gitu. Kita banyak pikiran, depresi, juga mikirin. Lebih umumnya sih kata orang-orang quarter life crisis ini lebih dekat dengan hubungannya memikirkan masa depan. Karena memang ini ya, gitu ya. Masa-masa ini kan memang lagi masa-masa orang-orang ketika lagi melihat orang lain lagi sukses gitu. Ya, kenapa saya belum? Kok orang lain udah sih gitu ya. Makanya itu kan ini memang namanya fase menuju dari remaja ke dewasa. Iya, karena orang-orang menganggap bahwa yang sedang dari remaja ke dewasa ini fasenya lah mereka lagi melihat kesuksesan orang dewasa tuh begini dan mulai mencemaskan masa depan mereka kan. Iya. Baik itu tentang karir, percintaan, terus apa lagi barunya banyak sekali lah, pendidikan juga itu adalah hal utama ya yang biasanya dirasain sama orang-orang yang lagi quarter life crisis gitu. Gue nanti kerja apa? Gue nanti mau dapat uang gimana? Gue nanti mau dapat pacar gimana? Itu nanti ada fasenya kok. Itu nanti bakalan terlewati juga ya Bang Jen ya? Bakal terlewati nanti kalau kita sudah berada di ujung ini ya, ketika sudah mau mendekati masa-masa selesainya quarter life crisis ini nanti kayak oh ya ngapa ya gue mikirin itu ya sebenarnya nggak penting sih, tapi nanti ada refleksi diri, nanti kita pasti mencari sebuah solusi gitu kan tentunya. Yang penting itu adalah gimana cara merencanakannya aja sih ya Bang Jen, gimana kita coping sama si QLC ini tadi gitu. Jadi kayak nggak boleh terlalu berlarut-larut juga nggak sih, karena kan nanti bakalan kena ke kesehatan mental kita juga. Kesehatan mental itu penting loh teman-teman, jadi jangan terlalu berpikiran berlebihan tentang masa depan, karena suatu saat nanti kita akan melewati sebuah fase-fase yang mengantarkan kita ke sana, yang berproses akhirnya menuju kesuksesan. Yaps, betul. Tapi ini bukan berarti kita menginvalidasi perasaan multiverse semuanya ya, nggak ya Bang Jen? Karena semua perasaan itu layak kok untuk dirasain gitu ya kan. Tapi jangan sampai benar-benar terjebak yang akhirnya mencegah diri sendiri untuk keluar dari si krisisnya itu tadi gitu.
Karena memang semua orang pasti merasakan hal ini, nggak mungkin mereka melewati fase ini. Mungkin ada sih yang beberapa nggak memikirkan apa sih quarter life crisis, gue cuma lewat-lewat aja kok jadi kayak orang sukses. Sebenarnya nggak semuanya kayak gitu. Ada yang beberapa yang hanya beruntung lah ibaratnya nggak mengalami quarter life crisis, tapi mungkin kebanyakan anak-anak muda mengalami hal itu ini. Ya. Dan kamu pasti bisa kok ya untuk melewati itu semua gitu. Dan biasanya nih Bang Jen, kalau yang dari tali baca-baca itu, orang-orang yang mengalami quarter life crisis itu dia malah sulit untuk membuat keputusan gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat dia susah untuk mencari jalan keluarnya gitu, karena dia nggak tahu nih dia harus gimana gitu. Jadi perlu dampingan dari orang-orang terdekatnya untuk membantu dia keluar dari quarter life crisis itu tadi. Kalau menurutku sih satu masalah aja sebenarnya, karena mereka nggak bisa membuat keputusan, takut gagal, takut salah, semacamnya lah, takut apa ya, pokoknya takut kalau misalnya dia membuat keputusan ini keputusannya salah. Padahal semua keputusan itu tuh memang bisa dipilih, cuman memang kita harus tahu risknya dulu, tahu resikonya. Dan sebenarnya untuk mengetahui itu juga kita bisa pakai cost benefit analysis juga ya Bang Jen, untuk mengetahui dari keputusan-keputusan yang kita buat ini benefitnya akan lebih banyak atau costnya bakal lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya banyak tools yang bisa kita gunakan untuk untuk merasionalisasikan sesuatu gitu, untuk akhirnya kita jadikan sebagai keputusan kita gitu. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. Mungkin orang-orang yang berada di quarter life crisis itu juga masih perlu mendalami lebih luas lagi mungkin ya tentang alat-alat yang bisa membantu dia tuh untuk gimana sih cara membuat keputusan yang benar gitu untuk dirinya, mungkin kayak gitu ya kan. Macam-macam juga sih sebenarnya penyebabnya. Salah satunya sih penyebabnya biasanya orang yang mengalami quarter life crisis ini paling pernah ini ya, melihat teman-temannya gitu udah sukses duluan di seumurannya dia nih, pada ngerasa tertinggal akhirnya. Temanku udah dapat duit, dapat mobil, bisa beli mobil dan lain-lain, dan gue gini-gini aja. Enggak, sebenarnya apa ya, semua orang tuh prosesnya beda-beda gitu. Nggak semuanya sama. Artinya kita jalanin aja dulu apa yang kita sedang kerjakan. Misalnya kuliah, ya kerjakan aja dulu tugas-tugas. Kalau misalnya ikut organisasi, fokus juga di organisasinya. Karena mungkin yang satu teman ini mungkin dia kuliah tapi juga mungkin ada sampingan yang lainnya. Iya benar. Jadi jualan. Kita nggak bisa ya nge-compare diri kita dan orang lain. Nggak bisa. Kalau misalnya kita nggak jago berbisnis, kita nggak suka jualan, kita nggak bisa dong samain rezekinya sama dia yang jago jualan. Betul, benar ya. Masuk akal. Dan ini bagian biasanya QLC itu terjadinya di umur 18-30 tahun. Jadi hal-hal tersebut itu menyerang orang-orang yang dewasa muda gitu sebutannya. Jadi karena mereka persiapan untuk menuju dewasa yang sebenarnya. Jadi disinilah mereka ditempa di QLC itu tadi ya. QLC itu memang salah satu fase orang-orang itu apa ya? Mencari jati diri sih memang. Gue ini sebenarnya siapa sih? Mencari eksistensi diri gitu kan. Gue kan manusia, tapi kayak apa ya, fungsinya gue ini hidup di dunia apa gitu. Iya, masih mencari gitu ya. Macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan mungkin yang timbul di kepala orang-orang tadi. Nah, menarik banget nih Bang Jen pembahasan kita tentang QLC, tapi sayang banget kita harus jeda dulu sebentar karena bakalan ada nyanyian merdu dari salah satu penyanyi lokal nih Bang Jen, asal Samarinda gitu. Ica Rizka. Oke. Eksa. Oh iya, kemarin kita sudah dengerin Ica ya. Sekarang giliran Eksa. Yuk kita dengerin lagunya dari Eksa. Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang, takkan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku. Melepas lelah, pergi jauh, kembali lagi bersamamu selalu, tak ingin berakhir waktuku, menikmati pagi
Pagi, sore, dan malam, secangkir kopi panas, santai tanpa batas. Lalu ada sir dan di bernyanyi, muka kembali lagi musik di TV. Menikmati pagi, sore, dan malam, Cimi Buluk siaran, Otong Koil twitteran. Lalu ada kabar trio Lestari akan tampil di sini, kami pun hampiri. Menikmati pagi, sore, dan malam, ditemani lagu efek rumah kaca. Lalu ada Berili Kumahua di majalah ternama, kami turut bangga. Menikmati pagi, sore, dan malam, Nafikula bertandang, SID berjuang. Lalu ada Gigi, Anji, Tohpati, West Couples Company, dan Ran terus berlari. Tiba-tiba panggilan kerjaan tak bisa diabaikan, kami harus lakukan kembali. Kembali Lagi di pensil warta. Tadi kita udah bahas-bahas kan Bang Jan tentang QLC itu, dan sekarang kita mau dengar lagi pendapatnya dari narasumber yang lebih terpercaya nih Bang Jan. Iya. Kita sudah tersambung via telepon dengan Ibu Lisda Sofia MPSI selaku psikolog dan juga dosen di salah satu universitas di Kalimantan Timur. Apakah kita udah bisa mulai wawancaranya? Sepertinya sudah. Oke, kita udah terhubung dengan Ibu Lisda. Selamat malam, Ibu. Halo. Semoga Ibu kabarnya baik-baik aja. Kita mau ngobrol-ngobrol Ibu tentang QLC. Mungkin bagian mau nanya duluan? Boleh. Kalau yang mau tanya, bagaimana sih pandangan Ibu tentang QLC ini dari sudut pandang psikologi? Jadi quarter life itu kan seperempat abad ya istilahnya. Kemudian kalau krisis itu kan kecemasan. Jadi kecemasan seperempat abad kehidupan yang biasanya dialami usia dari 20 tahunan awal sampai 35-an ke atas. Itu kecemasan terkait dengan masa depan, pendidikan, pasangan, karir, gitu, keuangan, seperti itu sih. Kan biasanya kalau sudah menginjak 20 tahun ke atas itu kan sudah masuki usia dewasa ya. Nah itu kan dihadapkan pada tantangan-tantangan hidup yang lebih ini lagi ya, yang lebih serius lagi, lebih berat lagi. Nah itu mulai ada semacam reorientasi kembali gitu. Aku kedepannya mau jadi apa ya, mau ngapain ya, nah gitu. Ini udah benar belum gak sih jalan yang aku ambil ini gitu. Aku cocok gak sih emang di sini? Itu sih pertanyaan seperti itu. Yang kalau pada dasarnya setiap orang ketika menginjak fase dewasa itu sama lah ya, seperti ketika seorang anak menginjak fase remaja, tentu ada penyesuaian ya kan. Fase remaja itu ada kecemasan tentang sosial gitu, kemudian dia juga emosi lebih tidak stabil. Nah ketika masa dewasa pun ada kecemasan terkait dengan masa depan. Tapi ketika si kecemasan ini tidak bisa dihandle dengan baik, akhirnya menjadilah apa yang namanya quarter life crisis gitu. Si kecemasan ini bukan menjadi kecemasan biasa, tetapi sudah menjadi semacam krisis seperempat abad ya, kayak gitu. Itu sih. Kemudian Ibu, kita kan mengerti ya Bang Jan, ada orang-orang yang memang sudah merencanakan masa depannya secara visioner banget nih dari sekarang. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu batasan antara orang-orang yang mengalami quarter life crisis dengan orang-orang yang memang sedang merencanakan gitu, kemudian mereka mungkin mengalami kebingungan dalam perencanaannya gitu. Gimana sih Bu batasan antara kedua hal tersebut?
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap orang dewasa pasti mengalami ya kegelisahan-kegelisahan itu. Tetapi kemudian menjadi sebuah krisis gitu ya. Jadi KLC ini pun sebuah kontinum gitu loh. Pada kasus yang KLC yang ringan gitu ya, maksudnya itu masih wajar gitu. Tapi ketika si KLC-nya ini sudah berat gitu ya, udah dalam kutub yang serius, maka itu sudah tidak positif lagi dampaknya. Akhirnya orang tersebut diliputi dengan kecemasan, jadi tidak bisa berpikir positif, jadi tidak pede, tidak bisa mengambil keputusan, dan seterusnya. Ya tentu sangat berbeda dengan kondisi orang yang bisa membuat perencanaan gitu. Kemudian bagaimana sih Bu cara mengatasi quarter life crisis itu tadi kalau dari pandangan psikologi Bu? Kalau ini saya ambil pengalaman ya dari beberapa klien yang datang gitu ya, yang kebetulan kasusnya juga KLC, tapi dia sudah tidak bisa istilahnya menemukan jalan keluar atau solusi gitu ya, akhirnya merembet kemana-mana gitu. Nah biasanya kalau kasus-kasus yang memang cukup parah itu biasanya KLC ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga memang sudah ada masalah-masalah sertaan yang lain sebelumnya, misalnya masalah dengan konflik dengan orang tua yang berkepanjangan gitu. Kemudian yang saya catat juga adalah pengenalan diri. Jadi kurangnya pengenalan diri gitu. Jadi ketika kita akan lebih mudah gitu ya menghadapi KLC atau menyelesaikan KLC yang kita alami itu ketika kita mengenali diri kita gitu. Kita tahu bakat, kelebihan, kekurangan kita, kemudian kita tahu kekuatan, kelemahan, kita tahu bakat, minat kita itu kemana gitu, kita tahu apa yang kita suka dan yang tidak suka gitu loh. Itu kemudian yang kedua adalah kepercayaan diri untuk menjadi diri kita, untuk mengambil keputusan untuk masa depan kita. Nah kebanyakan juga banyak orang yang dia nggak percaya diri dengan dirinya gitu, bahwa misalnya aku tuh nggak suka kuliah di psikologi misalnya gitu, aku tuh sukanya bisnis gitu, tapi karena disuruh orang tua masuk psikologi akhirnya aku masuk psikologi gitu, dan aku nggak percaya diri juga di bisnis kan aku nggak punya modal gitu. Nah itu padahal ketika dia punya kepercayaan diri gitu ya, dia yakin bahwa dia bisa berhasil dengan dia di bisnis, dia akan lebih mudah mengambil keputusan. Itu akhirnya kan dia juga mungkin tidak sepenuhnya bisa mengenali dirinya gitu, bahwa aku tuh emang gak cocok gitu kuliah di psikologi, aku nggak bisa memahami perasaan orang, aku lebih bisa memahami strategi bisnis gitu dibandingkan bicara secara interpersonal gitu dengan orang lain misalnya. Nah ketika dia kenal sama dirinya, dia akan lebih mudah ngambil keputusan. Kalaupun digoyang gitu ya dengan berbagai macam masukan dari orang terdekat, dia akan lebih mendengarkan dirinya gitu. Jadi tadi satu pengenalan diri, kedua kepercayaan diri, ketiga itu adalah dukungan dari orang terdekat gitu. Jadi cari komunitas, cari teman-teman, cari circle gitu ya yang bisa satu frekuensi sama kita, itu penting banget gitu, untuk kita kayak semakin menguatkan bahwa kita tuh nggak sendirian, bahwa kita tuh nggak salah jalan, bahwa memang ternyata di jalan yang ingin kita pilih itu banyak kok sudah orang yang mengambil jalan itu dan mereka sukses gitu. Nah itu bisa semakin menguatkan kita, dan kita pun bisa menjadikan argumentasi atau menjadikan bukti gitu bagi keluarga kita, misalnya kalau nggak setuju, loh buktinya ada kok yang sukses dengan cara berbisnis, caranya seperti ini gitu. Nah itu bisa menambah kepercayaan diri kita juga ketika kita tidak disupport sepenuhnya dengan lingkungan. Nah
saran-saran yang lainnya sih yang banyak membaca, banyak mengikuti komunitas atau event-event yang bisa meningkatkan pengembangan diri kita, menambah wawasan gitu ya. Seperti itu. Dan ini sih berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi sama kita gitu, banyak diskusi. Itu sih, jadi kalau misalnya cemas jangan jadi kayak ngurung diri, narik diri gitu, terus jadi kayak pusing, bingung sendiri. Tapi malah harusnya ketika kita ada keraguan, kebimbangan, kegalauan, itu kita sharing gitu dengan orang-orang terdekat yang kita Oke, itu mungkin jawaban dari Bu narasumber tadi itu ya. Iya. Menarik banget ya insight-nya dari Bu Lisda. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya sudah memberikan pandangan-pandangannya tentang QLC ini dalam Pensil Warta kali ini. Dan selanjutnya Bang Jen, kita punya narasumber lagi yang sedang mengalami mungkin tentang quarter life crisis tadi ya. Masih berada dalam fase QLC tadi ya. Kita udah terhubung Bang Jen dengan Mbak Lela. Oke, yang mungkin mau sharing-sharing nih pengalamannya gimana yang dirasain selama berada dalam fase tersebut gitu ya Bang Jen. Oke, mungkin kita sudah terhubung langsung ke Mbak Lela tadi ya. Selamat sore Mbak Lela. Selamat malam. Selamat malam Mbak Lela. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak tentang gimana sih apa yang Mbak rasain selama Mbak berada di QLC gitu ya. Mungkin Bang Jen mau tanya-tanya ke Mbak Lela duluan. Mbak, apakah pernah mengalami ini ya QLC ini? Mungkin dalam waktu dekat gitu. Iya, pernah. Oh ya, pernah berarti. Berarti pernah berada dalam QLC. Kalau misalnya Mbak Lela sendiri merasakan, dari kapan sih Mbak sebenarnya Mbak Lela ini mulai mengalami QLC itu sendiri? Dan kalau mungkin boleh berkenan disebutkan dari usia berapa gitu Mbak? Dari aku sendiri nih ngalaminnya dari awal-awal masuk usia 20 sih ya sebenarnya. Awal 20 ya, berarti memang secara umum 20. ya umur 20 itu berarti memang sudah banyak yang mengalami quarter life crisis. Udah mulai ya masuk ke dalam QLC itu tadi. Dan Bang Jen, sebenarnya orang-orang yang berada di dalam QLC ini banyak loh yang tidak menyadari juga kalau mereka ada di dalam QLC gitu. Mbak Lela, apakah ada yang pernah dirasakan ketika mengalami QLC ini? Gitu. Lebih ini kali ya, sering kena kecemasan berlebih gitu, kayak hal-hal yang nggak sepatutnya dipikirkan. Kalau bahasa anak zaman sekarang namanya overthinking ya. Lebih kayak ketakutan terbesar sih. Overthinking berarti ya. Memang kebanyakan orang-orang dampaknya sih memang kalau quarter life crisis ini berarti memang nggak jauh dengan overthinking gitu. Terus apakah ada hal yang Mbak Lela sendiri antisipasi ketika sedang mengalami quarter life crisis sendiri? Itu. Halo. Sebenarnya kalau antisipasi sendiri itu kan agak belum sih kalau dari saya pribadi, tapi kalau untuk kebetulan kalau misalkan ngadepin hal-hal seperti itu kan tiap manusia tuh harus bisa menyadari dan memahami dirinya sendiri ya, dengan cara metode coping stres yang dia gunakan. Nah itu dengan cara seperti itu sih yang kalau misalkan aku pribadi itu gunakan metode coping stresku sendiri. Misalkan kayak aku dihadapkan situasi yang dimana overthinking gitu, terus coping stresku tuh ya dengan cara ngatasin stresornya gitu. Misalkan aku tuh biasanya kalau kayak mikirin tugas kuliah sih, itu tuh aku dengan cara apa? Dengan cara ngerjain tugas itu. Jadi stresor utamanya yang buat kita ngalamin kecemasan ya seperti itu, kita ngerjain tugasnya. Habis itu kita, kalau aku biasa ngambil sharing ke teman dekatku sih, cerita-cerita gitu. Sama support system sih itu
paling penting banget kalau misalkan ngalamin KLC kayak gini, karena orang-orang tuh kadang merasa sendirian. Nah itu fatal banget. Oke. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya udah cukup menjawab sekali ya untuk orang yang pernah mengalami tentang quarter life crisis ini sendiri. Mungkin kalau Dan terima kasih banyak. ya terima kasih banyak Mbak udah Lela. bersedia sharing-sharing sama kami tentang apa yang dirasain nih selama mengalami fase quarter life crisis itu tadi. Memang mirip sih seperti apa yang aku pernah rasakan tentang Sama quarter juga life ya crisis. Bang. Sama overthinking juga, mungkin kita merasa menarik diri dari sosial gitu kan. Benar. Akhirnya kayak lebih menyendiri terus. Oke, mungkin gitu dulu. Untuk pembahasan selanjutnya nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana Dampak-dampaknya KLC-nya dan juga bagaimana mengantisipasi dan solusi-solusinya mungkin agar kita bisa terhindar juga. Walaupun nggak 100% sebenarnya. Benar, tapi meminimalisir juga ya. Minimalisir gitu. Oke, kita bakalan ada segmen lagi habis ini. Jadi tetap di Pensil Warta. Baik, terima kasih Jenny dan juga Talita. Selamat malam teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Kembali lagi dengan saya, informan handal teman-teman semua. Apalagi kalau bukan di segmen Informantap, informasi mantap. Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama saya yang akan menemani waktu Anda teman-teman semua untuk memberikan informasi terbaru dan terhangat di Samarinda dan juga sekitarnya. Dan pada hari ini tentu saja akan ada 3 berita utama yang akan saya sajikan untuk teman-teman semua terkait dengan apa sih yang tengah terjadi di Samarinda belakangan ini ataupun apa yang tengah terjadi di Kalimantan Timur akhir-akhir ini. So ya, kita mulai aja di berita pertama. Di berita pertama ada berita dari kasus yang tengah viral belakangan ini, yaitu kasus penghinaan suku atau bisa dibilang kasus kritik dari Edi Mulyadi yang berujung amarah besar dari warga Kalimantan Timur. Tepatnya ketika di channel ini sendiri dia mengkritik pemindahan IKN dengan cara yang bisa dibilang tidak humanis, dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik atau tidak sopan, menggunakan kata-kata seperti kata-kata binatang, kata-kata jin dan semacamnya yang menimbulkan amarah besar bagi warga Kalimantan Timur. Tercatat belakangan ini sudah ada beberapa aksi dan demo yang dilakukan oleh beberapa warga Kalimantan Timur dalam beberapa organisasi seperti LPADKT dan juga dari GEPAK yang mencoba untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib untuk bisa ditindaklanjuti, dan juga mereka berharap agar Edi Mulyadi mempertanggungjawabkan kata-katanya dan segera datang ke Kalimantan Timur untuk dihukum adat. Jadi wah, ini berita sangat up to date sekali selalu terupdate terus setiap harinya, karena memang warga Kalimantan Timur sangat kesal sekali dengan apa yang dituturkan oleh Edi Mulyadi kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Banyak sekali pihak-pihak pemerintah yang juga mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Edi Mulyadi. Salah satunya adalah Wali Kota Samarinda sendiri, Andi Harun, yang menegaskan akan membawa kasus ini ke proses hukum, dan juga ada beberapa respon-respon dari DPRD Provinsi Kota dan juga DPRD Provinsi Kaltim yang juga menganggap bahwa ini sudah keterlaluan dan akan segera ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia tentunya. Jadi kita berdoa saja semoga kasus ini cepat selesai, dan juga kepada Edi Mulyadi dan CS, semoga kalian bisa memberikan tanggung jawab kalian kepada masyarakat Kaltim karena sudah bertindak di luar dari batas wajar manusia pada umumnya, yaitu kalian sudah menghina warga di Kalimantan Timur, dan juga kalian sudah mengarah ke SARA gitu ya istilahnya. Jadi kami tunggu klarifikasi dari Edi Mulyadi dan CS, tentunya dengan klarifikasinya benar-benar tulus dan benar-benar minta maaf yang sebenar-benarnya, dan juga semoga kalian berani untuk mempertanggungjawabkan hal yang sudah kalian lakukan dengan tentunya proses hukum yang berjalan di Indonesia, dan juga hukum adat yang saat ini tengah digempar-gemparkan, tengah diagung-agungkan itu ya oleh pihak di Kalimantan Timur untuk segera diproses lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke berita kedua teman-teman. Jadi, menurut Dinas Kesehatan Kota Samarinda, saat ini Samarinda sendiri atau Kalimantan Timur tengah menghadapi musim penyakit DBD atau demam berdarah, yang dimana saat ini dikarenakan musim pancaroba yang tengah dihadapi oleh masyarakat di Samarinda. Tentunya Dinas Kesehatan sendiri menghimbau kepada masyarakatnya untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan 3M yang sudah berlaku sejak lama gitu ya teman-teman, dan juga
perlu saya informasikan juga bahwa saat ini sudah ada 75 warga di Samarinda yang terjangkit virus demam berdarah dikarenakan musim yang pancaroba dan juga cuaca yang suka berubah-ubah dan juga sampah-sampah yang masih berserakan di mana-mana sehingga menimbulkan perkembangbiakan oleh nyamuk di sekitar kita dan juga nyamuk mudah gitu untuk memasuki area rumah-rumah di sekitar di wilayah Samarinda seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, buat siapapun ya orang tua di rumah harap menjaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan, terapkan 3M yang sudah kita tahu dari awal gitu ya, bagaimana 3M itu, dan juga tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan tentunya teman-teman ya, karena COVID masih berada di sekitar kita juga, jadi kita harus tetap waspada terhadap segala macam kemungkinan penyakit yang akan menjangkit kita semua gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, di berita ketiga datang dari Menteri Perdagangan yang menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng dari yang awalnya 14.000 menjadi 11.500 dan tercatat ini akan dimulai sejak tanggal 2 Februari nanti 2022 dan untuk melalui masa transisinya untuk sementara kita masih akan membeli harga minyak goreng dengan seharga 14.000 tapi nantinya akan melalui transisi yang ada akan berubah menjadi 11.500 khusus di wilayah Indonesia dan juga di sekitarnya. Dan juga dari Menteri Perdagangan juga menghimbau kepada pihak produsen untuk tetap mendistribusikan minyak goreng di seluruh wilayah agar semua tertata rapi pendistribusiannya, dan juga akan ada beberapa tipe harga untuk minyak goreng pada saat nantinya, yaitu ada 11.500 untuk harga biasa atau per liter, ada 13.500 untuk yang ekstra lebih besar, dan juga ada yang premium dengan seharga 14.000. Jadi dicatat teman-teman tanggal untuk perubahan harga eceran tertinggi khusus minyak goreng, dan saya himbau kepada teman-teman untuk tidak melakukan panic buying atau membeli barang secara berlebihan karena akan menimbulkan kelangkaan bagi produk-produk yang sudah dijual atau didistribusikan di Samarinda dan juga di sekitarnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Saksikan terus program Pensil Warta dan juga Info Mantap lainnya yang akan membawakan informasi-informasi penting dan menarik. Oke, mungkin segitu aja informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa saksikan terus Info Mantap, informasi mantap lain edisi lainnya yang pasti akan selalu memberikan informasi-informasi penting dan menarik. Dan jangan lupa juga tetap saksikan terus Pensil Warta dan jangan lupa subscribe di channel Mula Warman TV di YouTube-nya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pradika. Dan jangan lupa saksikan terus Info Mantap, informasi mantap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, kembali lagi di Pensil Warta. Multiverse, semoga nggak bosan-bosan ya dengerin pembahasan kita di Pensil Warta nih. Kali ini kita udah memasuki segmen yang terakhir. Dan juga sebagai pelengkap mungkin pembahasan tadi masalah krisis tadi ya, yang mungkin masih belum kita bahas. Ini kayak gimana cara-cara kita coping ketika menghadapi quarter life crisis gitu. Gimana sih keluar dari fase tersebut gitu Bang Jan supaya nggak terjebak terlalu lama gitu. Kita nggak terlalu lama ya, tapi memang agak sulit sebenarnya untuk keluar dari fase quarter life crisis tadi. Yang pertama sih menurutku, kalau kita lihat-lihat ya biasanya kan kita sering buka sosmed, melihat kesuksesan orang, story-story, akhirnya kita terpicu, adrenalin kita ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Ya itu sebenarnya yang kita hindarin adalah untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi teman kita mungkin pamer nih sudah sukses, sudah punya duit, udah punya segala-galanya lah yang apa kita inginkan gitu kan, cuman kita belum dapat. Kita cuman gini-gini aja gitu loh. Makanya kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang itu. Nanti mungkin ada saatnya kita nanti bisa seperti dia, punya apa aja yang kita inginkan, tapi mungkin nunggu waktunya nggak nggak sekarang juga gitu, mungkin bisa minggu depan, bisa bulan depan, bahkan tahun depan, kita nggak tahu kapan. Karena orang kan punya waktunya masing-masing ya. Jadi kita tuh memang proses aja lah, berproses aja pokoknya. Jangan nge-stuck di situ-situ aja gitu. Maksudnya jangan fokus duduk cuman ngasih sukses sama orang tapi kita nggak gerak-gerak gitu kan. Itu jangan. Kita juga kita juga harus berusaha dong untuk mencapai itu. Yang artinya memang untuk mencapai segala sesuatu itu memang harus berusaha. Nggak bisa cuma sekali kedip tiba-tiba muncul gitu kan. Langsung ting ada gitu kan. Kita ngeri juga ya. Tidak mungkin. Ini ada di depanku. Tidak mungkin juga. Sebenarnya Bang Jen, kalau kita masih sulit untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya kita bisa menghindari supaya kita tuh nggak membandingkan gitu. Dengan apa? Misalnya kalau kita
merasa lagi nggak nyaman nih dengan sosmed, orang-orang kok pada sukses gue enggak gitu. Mungkin boleh dulu nih untuk untuk punya waktunya sendiri dulu jauh dari sosial media selama beberapa waktu gitu ya, untuk menetralisir rasa-rasa ingin membandingkan diri dengan orang lain gitu tadi ya. Stop, Gitu. kita mungkin bisa puasa dulu dari sosmed. Apa namanya, self healing dulu. Iya betul. Kita fokus ke diri dulu kan gitu. Jadi biar kita bisa biar kita bisa tahu mengenali lebih dalam tentang diri kita sendiri, untuk mencari jati diri yang mungkin kita sendiri juga belum tahu. Iya, Dalam diri kita ini ada apa sih sebenarnya. Yaps. Mungkin potensinya kita belum tahu sekarang, tapi mungkin beberapa waktu nanti kalau misalnya kita gali-gali terus, Ya, pasti we'll ketemu. figure it out ya Kita kan. tahu aja kan. Nggak Jadi semua kita orang bakal tahu juga. memang punya timeline yang sama dalam mencapai jati dirinya. Memang ada sih memang yang benar-benar kayak susah banget nyari jati diri gitu kan. Susah gitu. Dan itu juga merupakan salah satu kunci lainnya nih Bang Jen untuk sembuh dari quarter life crisis. Yang kedua adalah cintai diri sendiri. Gitu. Kayak love yourself gitu. Self-love. Jadi sebenarnya love yourself itu bukan kayak kita akhirnya kayak ya udah nerima aja semua kekurangan kita tanpa melakukan perbaikan-perbaikan gitu, enggak ya. Love yourself itu kan maksudnya adalah kita melakukan kita tuh punya acceptance gitu sama diri kita sendiri gitu. Oh iya, aku benar punya kekurangan ini loh. Yang penting diterima dulu kan, baru nanti kita ternyata memperbaikinya tuh kayak gini loh gitu. Gimana supaya lebih baik? Nanti kita juga bakal tahu. Kalau denial terus kan Susah. Itu soal perspektif sih. Kadang kita netting juga nih orang udah sukses misalnya duluan, terus kita tuh kayak mandang dia nih kayak mandang kita tuh mungkin rendah gitu ya, tapi sebenarnya enggak, biasa aja dia. Jadi akhirnya kita tuh memasang perspektif kita ini sebenarnya rendah di hadapannya dia, tapi sebenarnya enggak. Dia tuh tetap menganggap kita sebagai orang biasa kayak teman gitu. Cuman kitanya itulah rendah diri. Akhirnya kita nggak mencintai diri kita sendiri. Akhirnya ya makanya penting untuk punya self image yang bagus. self image yang bagus. Ya terima aja apa adanya tentang kita sendiri. Apa yang kita sedang jalanin tuh ya terima aja. Terus yang ketiga adalah punya support system yang mendukung. Mungkin bagian gimana nih selama ini? Support systemnya ada ya berarti ya untuk membantu dari quarter life crisis gitu. Aku cinta diriku sendiri. Aku nggak punya Menyayangi support diri system. sendiri ya bagian ya. Ya karena memang beberapa orang ada juga yang kayak aku nggak punya support system, akhirnya sebisa mungkin Mengandalkan diri diri sendiri lah, ini secara individu. Karena memang kalau mengandalkan diri sendiri itu memang prosesnya agak lama. Tapi mungkin kalau kalian sebagai seseorang yang sedang mengalami KLC ini jangan ikut-ikutan kayak aku ya. Jangan sendirian. Jangan sendirian, itu resikonya tinggi. Memang harus punya mindset yang kuat, pikirannya kuat. Kalau misalnya memang di taraf yang sedang pikiran udah mulai kalut, pengen menyakiti diri sendiri dan macam-macam, pokoknya sebisa mungkin cari teman buat cerita atau ke psikolog. Jangan kayak aku. Kalau itu tadi benar kata Bang Gian, kalau misalnya kita agak ragu ya sama teman, mungkin takut kayak cepu nih nanti gitu, kita bisa meminta bantuan dari profesional. Gitu ya, Bang Gian ya. Karena kan mereka kan udah terpercaya gitu, udah ada license-nya gitu ya untuk menangani kita gitu. Dan tentunya solusi-solusinya nanti bisa dikasihkan ke kalian, nanti kalian bisa pilih di situ solusinya yang bisa membantu kalian tentunya. Dan itu psikolog tidak menekankan kalian untuk milih ini loh jalannya, karena kehidupan itu ya kalian yang menentukan, kalian yang memilih. Artinya psikolog itu cuma menentukan pilihan, kalian mau pilih yang ini atau yang ini, itu pilihanmu sendiri gitu. Mungkin membantu mengarahkan itu tadi ya, untuk menyediakan tools buat kita untuk mengambil keputusan gitu tadi. Yang mana sih yang bakalan lebih baik nih nanti akhirnya buat kita gitu. Karena kan tadi kita bilang kan bagian di awal kalau orang-orang yang berada di dalam QLC itu adalah orang-orang yang sulit membuat keputusan gitu. Jadi disitulah hadirnya psikolog atau psikiater gitu. Jadi kita dari psikolog dan psikiater kita juga belajar gitu kan menentukan keputusan gitu, dan lain-lain. Dan terakhir ada apa lagi? Terus ada ini tentunya tetap harus menjaga kesehatan fisik ya Bang Gian, dengan kesehatan mental tentunya. Berolahraga. Karena kata orang-orang sih berolahraga ini bisa menyehatkan mental kita gitu kan. Artinya memang kita terpacu adrenalin sebagai pengganti
hormon-hormon yang kita butuhkan tuh dengan olahraga ini kita bisa bahagia. Jadi selain dopamin, ada serotonin, Iya, ada adrenalin gitu kan ya. Itu tuh memang hormon-hormon yang sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari. Sama ini sih untuk makan makanan yang bergizi juga, karena Bergizi. tetap harus menjaga diri ini tetap sehat loh, walaupun lagi overthinking Dan itu tapi jangan sampai jadinya sakit-sakitan gitu. itu pun juga sebenarnya kalau lagi masa-masa KLC itu juga makanan tuh tidak boleh sembarangan. Oh, Mungkin kita iya. milih makanan yang enak-enak aja menurut kita tapi berdampak bagi otak tuh nggak bagus, bisa memicu depresi mungkin. Kayak junk food sih katanya beberapa orang kata dari hasil penelitian atau dari mana itu lupa aku sumbernya, katanya kalau kita misalnya makan junk food ini kan enak sebenarnya junk food ini, tapi bisa memicu depresi dan juga pun bisa membuat tubuh tuh nggak sehat, lemak-lemaknya. Jadi pastikan untuk tetap mengonsumsi makanan yang bergizi Uh. gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Kita jangan olahraga dan juga tetap jaga kesehatan mental dengan bercerita ataupun datang ke psikolog juga boleh. Sharing ya. Yaps, itu tadi adalah perbincangan kita mengenai quarter life crisis, dan semangat buat multiverse semuanya yang mungkin di luar sana sedang menghadapi quarter life crisis, kamu pasti bisa melewatinya. Semangat terus, jangan Terus. lupa apa? Jangan lupa tadi yang udah kita sebutin Iya. dong, tadi udah banyak banget. Jangan lupa ya. tetap berproses. Jangan menyerah pokoknya lah. Kamu Sampai kalian keren. ketemu di titik kalian menemukan jati diri kalian. Asik banget. Dan terakhir kita mau salam-salam nih Bang Jen. Terima kasih banyak buat Multiverse yang setia menonton Pensil Warta dan program-program Mulorman TV lainnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @mulormantv_ dan juga di YouTube Mulorman TV. Dan ada salam juga untuk keluarga Ika Unmul. Semoga sehat selalu ya Semoga untuk sehat keluarga Ika Unmul. Dan sampai jumpa dalam episode Pensil Warta berikutnya. Dadah, see you Multiverse. See you. I love you, but it's not so easy to make you here with me. I wanna touch and hold you forever, but you're still in my dream. And I can't stand to wait till night is coming to my life. But I still have a time to break a silence. When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you. When you hold your love, don't ever let it go, or you will lose your chance to make your dreams come true. I used to hide and watch you from a distance, and I knew you realize I was looking for a time to get closer, at least to say hello. And I can't stand to wait, your love is coming to my life. When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you.
When you hold your love, don't ever let it go, or you will lose your chance to make your dreams come true. I never thought that I'm so strong. I'm stuck on you and wait so long, but when love's come, it can be wrong. Don't ever give up, just try and try to get what you want, 'cause love will find a way. When you love someone, just be brave to say that you want him to be with you. When you hold your love, don't ever let it go, or you will lose your chance to make your dreams come true. Oh, that you want him to be with you. When you hold your love, don't ever let it go, or you will lose your chance to make your dreams come true.